Nah cuma kan kita mau tahu apa sih hakikatnya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah di antara ciri yang terkuat yang mereka punya, ahlu sunnah wal jamaah bukan kelompok yang tukang ngafirin orang. Ambil ini. Sebab ngafirkan orang sunnahnya siapa? Ente bilang ahli sunnah tapi ngafirin orang Islam, sunnahnya siapa? Ahlu sunnah wal jamaah cirinya bukan tukang mengkafirkan orang lain. Ahli sunnah wal jamaah punya ciri cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat, cinta kepada ahlul bait. Itu ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah bukan mengklaim membela sahabat tapi mencaci dan membenci keluarganya Nabi Muhammad. Itu bukan ahli sunnah. Sunnah siapa itu? Bukan juga atas nama membela, mencintai ahlul bait, tetapi mencaci sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Lagian ajaran siapa sih yang ngajarin kita ngata-ngatain orang? Itu sunnahnya siapa? Ngatain orang Islam sunnahnya siapa? Bukan sunnahnya Nabi, itu sunnahnya syaitan. Cirinya ahli sunnah bukan tukang caci maki. Sebab itu bukan sunnahnya Nabi, itu sunnahnya iblis, sunnahnya syaitan. Ciri ahli sunnah bukan tukang ngafirin, bukan tukang mencaci, bukan tukang membid'ahkan. Maaf, kita ahli sunnah bukan tukang membid'ahkan. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah gak ngata-ngatain orang bid'ah, syirik? Ada gak? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, muassis pendiri majelis ini, pernah gak? Ini orang-orang tua pernah gak dengar Habib Ali ngatain orang bid'ah, syirik, sesat? Ada? Gak pernah. Begitu juga ada gak hadis Rasulullah bilang kepada seorang muslim ente kafir, ente mubtadi'? Ada begitu? Gak pernah ada. Sebab memang misinya Nabi Muhammad dan misi para ulama pengikut sunnahnya Nabi Muhammad, mereka mengislamkan orang, bukan mengkafirkan. Mentauhidkan, bukan mensyirikkan. Mensunnahkan, bukan membid'ahkan. Itu ajaran yang betul. Bukan datang ke kelompok kaum muslimin yang udah Islam dikafirin, yang udah bertauhid disyirikkan, yang udah sunnah dibid'ahkan. Kenapa dibid'ahkan? Kenapa disyirikkan? Bikin maulid, ziarah kubur, sholawatan, itu bid'ah. Yang dikatain begitu, orang yang ngumpul zikir, yang pengajian, yang sholawatan, yang hadir majelis dikata-katain. Tapi yang di bioskop nggak dibilang bid'ah, nggak dikata-katain. Yang orang di kampungnya mau bikin maulid setengah mati, itu nggak boleh, bid'ah. Tapi giliran acara apa gitu dia bikin orkesan, nyumbang. Begitu dia buka halaman disilahkan. Mana bid'ahnya dia? Kalau zikir aja bid'ah, ya. Nah terus apa yang orkesan apalagi? Kayak nggak ada yang lain yang bisa dimaki kecuali orang yang ngumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqidah ahli sunnah wal jamaah, orang-orang pengikut ahlus sunnah wal jamaah, aqidah mereka nganggap diri mereka tuh paling berasa dirinya paling kurang, paling rendah, paling kerdil, paling banyak dosa, paling banyak kesalahan. Itu keyakinan mereka terhadap diri mereka sendiri. Keyakinan mereka kepada orang lain nganggap semua orang lebih baik dari dia. Nah sekarang kalau ada orang ngakunya ahli sunnah nganggap diri saya paling benar, diri saya paling baik, diri saya paling hebat, manusia semuanya hina, rendah. Nih kepercayaan ini kepercayaannya siapa? Akidahnya siapa? Pemikiran siapa? Pemikiran ahli sunnah wal jamaah nggak seperti itu. Ahli sunnah wal jamaah orang yang paling tawadhu'nya orang. Tahu dedengkot ahli sunnah wal jamaah, imam ahli sunnah wal jamaah, diantaranya hadzal imam al-Bukhari. Hadzal imam al-Bukhari itu beliau bilang, maghtabtu musliman mundu alimtu anal ghibata haram. Saya nggak pernah gosipin orang Islam sejak saya tahu ghibah itu hukumnya haram. Al-Imam Syafi'i, tokoh ahli sunnah wal jamaah,
Itu beliau bilang, sungguh tidaklah saya berdebat dengan orang, dialog ilmiah dengan orang, melainkan saya berharap kebenaran datangnya dari orang tersebut, bukan dari saya. Tiap orang yang berdebat dengan saya doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala teguhkan hatinya, Allah Ta'ala kuatkan hujahnya. Didoain sama orang yang beda pendapat. Itu Ahlussunnah wal Jamaah, bukan kayak kita sekarang. Ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah, ada orang beda pendapat sama kita, kita jelek-jelekin dia, kita katain dia. Ente sekarang beda pendapat ilmiah dengan seseorang, beda pendapat ilmiah dengan seseorang, argumentasi, jawab dengan argumentasi, ya kan? Dia bawa kitab, ente bawa kitab. Bukan dia bawa kitab, ente bawa pentungan. Kita kan mau dialog sama orang yang berakal, bukan sama manusia purba. Dia bawa pentungan, argumentasi lawan dengan argumentasi. Ketika seseorang mau berargumentasi tapi untuk menguatkan argumentasinya dia nggak pede, sehingga untuk nguatin argumentasi perlu berbohong. Untuk menguatkan dalilnya perlu mencaci. Untuk menguatkan dalilnya perlu ngatain lawan bicaranya, atau menjelek-jelekkan pribadi lawan bicaranya. Berarti dia sendiri nggak percaya, nggak yakin sama dalil yang dia punya, hingga perlu diperkuat dengan kemungkaran. Yakin dengan dalilnya, bawakan. Belajar nutut ilmu, bawa secara ilmiah. Ada Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan tukang pukul, bukan tukang berkelahi, bukan tukang ngafirin orang. Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tuh untuk nerima perbedaan dengan argumentasi tersebut, mereka terbuka. Apalagi perbedaan masalah furu'iyah, sehingga di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah banyak, bukan satu, bukan dua, ribuan yang berbeda pandangan. Kita tahu ada 4 madhab dari madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Madhabnya Al-Imam Malik bin Anas Maliki, Al-Imam Nu'man Abu Hanifah, madhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, madhabnya Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelumnya mereka pun juga, ini 4 yang berhasil dilestarikan oleh murid-muridnya. Sebelumnya Sufyan Ats-Tsauri punya madhab sendiri, Al-Hasan Al-Basri punya madhab sendiri, Sa'id bin Al-Musayyib punya madhab sendiri, bahkan sahabat Rasulullah bin Abi Bakar punya madhab sendiri. Ada madhab-madhab mereka sendiri banyak, tapi yang dilestarikan oleh murid-muridnya sampai zaman sekarang ini ya 4 madhab itu.